Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Y, hadirin sekalian yang kami hormati. Terima kasih pada pagi hari ini sudah berkumpul di Balai Desa ini. Kita menyelenggarakan penyuluhan tentang diare. Sebelum kami masuk ke materi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang mengerti itu apa diare? Ada yang udah tahu? Belum, Pak. Diare itu ya biasa kalau kita sebut bahasa awamnya yaitu mencret atau buang air besar dengan banyakkan air. Kalau dalam bahasa medisnya sesuatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi tinja yang menjadi lembek atau encer, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensi lebih sering lebih dari 3 kali dalam sehari. Ya, penyebab diare. Penyebab diare yang pertama yaitu infeksi, bisa disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Kemudian gangguan penyerapan malabsorpsi. Malabsorpsi itu gangguan penyerapan, biasanya terjadi pada anak-anak atau bayi. Sudah itu keracunan, ini juga sering terjadi pada anak-anak, yaitu alergi terhadap makanan atau minuman. Setelah itu penurunan daya kekebalan tubuh dan disebabkan oleh sebab lain. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya diare, salah satunya perilaku tidak memberikan ASI atau air susu ibu secara penuh 6 bulan pertama kehidupan dan tidak melanjutkan hingga 2 tahun. Yang kedua, menggunakan botol yang kurang bersih. Botol biasanya botol untuk dotnya kurang bersih. Jadi itu berpengaruh juga untuk terhadap pencernaan bayi atau anak. Yang ketiga, menggunakan air minum yang tercemar. Yang keempat, tidak mencuci tangan setelah melakukan aktivitas sehari-hari, setelah BAB, setelah membuang tinja, atau sebelum makan dan menyuapin anak. Ini harus diperhatikan kepada ibu-ibu. Kalau menyuapin anak-anak, itu harus cuci tangan dulu sebelum dan sesudah. Sudah itu tidak membuang tinja, termasuk tinja bayi dengan benar. Itu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya diare. Kemudian lingkungan, sumber air bersih yang tercemar. Yang kedua, sarana pembuangan tinja yang tidak terjaga kebersihannya. Misalnya WC atau kakusnya kurang dibersihkan, minimal kan 3 hari sekali atau 2 kali sehari harus dibersihkan WC dan kakusnya. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan daerah sekitar pekarangan rumah. Terus apa tanda-tanda diare? Tanda-tanda diare yang pertama, buang air besar, lembek atau cair biasanya lebih dari 3 kali sehari. Jadi kalau buang air besarnya lebih dari 3 kali sehari dengan mencret, itu bisa dikategorikan dengan diare. Dapat disertai darah atau lendir. Ini lebih parah lagi kalau sudah disertai darah dan lendir. Kadang dapat disertai badan panas, lesu atau lemah. Jadi diare ini sangat berbahaya. Diare berbahaya kenapa? Karena penderita akan kekurangan atau kehilangan cairan tubuh dehidrasi. Bila kehilangan cairan tubuh lebih banyak lagi dan tidak teratasi, penderita terutama pada balita dapat meninggal. Apa saja tanda-tanda dehidrasi? Nah, kalau orang sudah kena diare, kita harus mengenali tanda-tanda dehidrasi. Yang pertama, kondisi anak dapat gelisah, rewel, atau lesu, lunglai sampai tidak sadar. Mata anak cekung atau sangat cekung dan kering. Air mata sedikit sampai tidak ada. Rasa haus, ingin minum banyak atau malas minum sampai tidak bisa minum. Kulit kering dan ketika kembalinya kulit setelah dicubit menjadi lambat. Misalnya kita cubit kulitnya, nanti kulitnya lambat gitu. Setelah itu mulut dan lidahnya kering. Setelah itu jarang berkemih atau jarang kencing. Bagaimana mengatasi diare? Termasuk selanjutnya yaitu bagaimana mengatasi. Yang pertama yaitu berikan cairan lebih banyak dari biasanya.